Baik, selamat sore Pak Biro. Selamat sore Pak Konda. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Biro? Kabarnya sangat baik. Baik, Gimana kabarnya juga Pak Konda? Iya, puji Tuhan. Ya, kabar saya juga baik-baik saja begitu. Baik, Pak Biro, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih karena sudah meluangkan waktu untuk bersama saya sore ini. Oke, sama-sama Pak Konda. Sepertinya Pak Biro antusias sekali ya sore ini untuk bincang-bincang sore ini. Tentunya Pak Konda, saya sangat antusias karena bisa bertemu lagi walaupun secara virtual, tapi saya senang lagi bisa bertemu dengan Pak Konda, anak muda yang punya spirit dan motivasi dalam dunia pendidikan. Ya, begini Pak Biro, saya bisa melihat dari wajahnya Pak Biro itu ya, full senyum begitu. Ya, luar biasa Pak Konda, karena tadi ini sudah ada persiapan untuk simulasi untuk ujian KIR besok, hari Senin, dan persiapan sudah hampir 90%. Oh ya. Baik Pak Biro, jadi begini Pak Biro, semalam kan ini Pak Biro ada telepon saya begitu. Ya. Jadi untuk bisa bertemu sore ini secara virtual. Katanya Pak Biro ingin bincang-bincang sedikit begitu dengan saya. Dan kebetulan sore ini juga saya masih ada kosong begitu, tidak ada hal yang ingin dikerjakan. Jadi saya pikir ini momen yang pas ya untuk kita diskusikan bersama. Pak Biro, kira-kira apa sih yang mau didiskusikan gitu? Terima kasih Pak Konda atas kesediaannya untuk bisa hadir secara virtual. Mudah-mudahan lain kesempatan kita bisa bertemu secara langsung. Ya. Yang perlu saya sampaikan atau mau berbagi dengan Pak Konda bahwa kebetulan saya ini guru bahasa Indonesia, saya punya visi pribadi bagaimana peserta didik dan seluruh GTK yang ada di komunitas sekolah bisa menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, baik lisan maupun tulisan. Namun pada implementasinya masih jauh dari harapan, karena saya melihat bahwa Bapak Ibu guru dalam pelayanan pendidikan terhadap anak-anak secara khusus di luar jam KBM di kelas, itu hampir 90% menggunakan bahasa daerah. Sehingga ini menjadi kesulitan saya, bagaimana bisa mengimplementasikan visi saya secara pribadi selaku guru bahasa Indonesia. Itu yang saya mau diskusikan pada sore hari ini, Pak Konda. Baik, Pak Biro. Jadi kesulitan dari Pak Biro tadi, kalau saya bisa ulangkan bahwa Pak Biro ingin menerapkan itu penggunaan bahasa Indonesia di dalam kelas. Yang selama ini Pak Biro lihat bahwa memang presentasi ya penggunaan bahasa Indonesia dari peserta didik itu sangat rendah sekali Pak Biro ya. Ya. Baik Pak Biro, kita hanya mempunyai waktu kurang lebih 10 menit ke depan ya untuk kita diskusikan hal ini. Saya mau bertanya kepada Pak Biro, ya kira-kira apa yang ingin didapatkan Pak Biro di akhir dari percakapan kita ini nanti? Ya bisa dibilang apa sih tujuannya nanti diskusi kita pada sore hari ini? Oke, terima kasih Pak Konda. Setidaknya dengan berbagai cerita, pengalaman, dan diskusi kita pada siang hari ini, ada sebuah solusi. Sehingga apa yang menjadi kebingungan saya bisa terjawab, dan saya bisa implementasikan di kelas dan juga di lingkungan sekolah. Itu harapan saya, Pak Konda. Baik Pak Biro, jadi Pak Biro mengharapkan ada solusi ya. Ada solusi di akhir dari pembicaraan kita sore hari ini. Ya, di mana nanti ya kita akan berbicara mengenai solusi-solusi yang terbaik ya untuk menghadapi situasi atau permasalahan yang sedang dihadapi Pak Biro saat ini. Dari apa yang disampaikan Pak Biro terkait masalah yang dihadapi itu tadi, bahwa memang peserta didik ya sering menggunakan bahasa daerah, bahkan juga para guru juga ya menggunakan bahasa daerah itu di sekolah. Baik Pak Biro, dari apa yang disampaikan Pak Biro tadi, memang sebenarnya Pak Biro sudah melihat ya, sudah mengetahui apa itu persoalannya ya. Menurut Pak Biro, kira-kira apa sih masalahnya? Oke, terima kasih Pak Konda. Dari pengamatan saya selaku guru bahasa Indonesia, ada dua kendala yang paling substansi secara khusus di lingkungan sekolah.
yang pertama mungkin anak siswa atau murid itu memang tidak terbiasa dengan bahasa Indonesia di rumah. Karena memang rata-rata orang tua mereka pendidikannya menengah ke bawah, sehingga 100% menggunakan bahasa daerah. Terus yang kedua, itu juga dari faktor guru. Karena pelayanan pendidikan di luar jam KBM hampir 90% menggunakan bahasa daerah. Sehingga itu akan menghambat misi saya secara khusus guru bahasa Indonesia. Mungkin dua hambatan itu yang paling substansi, Mbak Konda. Baik, Pak Biro, seperti yang disampaikan Pak Biro tadi bahwa memang ada dua hal yang menjadi faktor penghambat ya, kenapa siswa sulit sekali untuk menggunakan bahasa Indonesia di dalam kelas ataupun interaksi dengan teman ataupun guru di sekolah. Yang pertama tadi bahwa memang siswa tidak terbiasa ya menggunakan bahasa Indonesia di rumah. Terus kedua juga adalah dari guru itu sendiri ya, sering berkomunikasi dalam bahasa daerah. Baik Pak Biro, dari masalah-masalah yang ditemukan oleh Pak Biro terkait dengan siswa yang jarang menggunakan bahasa Indonesia di sekolah, ya kira-kira langkah atau strategi apa yang mesti dilakukan oleh Pak Biro untuk mengatasi persoalan ini? Oke, terima kasih untuk Pak Konda, pertanyaan yang menarik dan juga solutif untuk saya, bahwa memang terkait dengan solusi, saya pikir mesti kerjasama stakeholder. Dalam hal ini yang pertama memang adalah guru sebagai teladan atau titik start untuk bisa memulai visi saya, bagaimana guru menjadi contoh dalam pengimplementasian penggunaan bahasa Indonesia, baik di kelas maupun di sekolah. Bukan berarti mengesampingkan bahasa daerah, tapi porsinya sedikit. Hanya tujuan untuk memberikan penegasan atau dianggap tidak mengerti menggunakan bahasa Indonesia, sehingga bahasa daerah juga penting, tapi mungkin porsinya lebih sedikit. Terus yang kedua, mungkin nanti kita akan bahas di rapat komite pada setiap tahun pelajaran baru, sehingga itu bisa berdiskusi dengan orang tua. Sehingga bisa di rumah, paling tidak presentasi penggunaan bahasa Indonesia juga di rumah bisa naiklah dari 0% ke 5-10%. Sehingga bagaimanapun misi ini harus kerjasama berbagai stakeholder, guru, siswa, dan juga orang tua. Saya pikir dua solusi itu dari saya, Pak Konrad. Baik, terima kasih Pak Biro. Ya, Pak Biro tadi sudah menyampaikan bahwa memang ada solusi yang harus kita berikan ya, agar penggunaan bahasa Indonesia di sekolah oleh peserta didik kita bisa meningkat ya. Salah satunya tadi adalah dukungan dari Bapak Ibu guru. Kira-kira mungkin bisa diterangkan Pak Biro, maksudnya dukungan apa misalkan gitu dari gurunya? Oke, terima kasih Pak Konda. Dukungan yang saya harapkan itu adalah bagaimana ketika guru keluar dari ruang kelas selesai les, ketika bertemu dengan siswa di kantor, di lingkungan sekolah, mereka harus menggunakan bahasa Indonesia. Mereka harus memberikan contoh penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, sehingga itu bisa mempengaruhi lingkungan sekolah, tertular kepada siswa itu sendiri. Berarti ada interaksi begitu, penggunaan bahasa Indonesia antara siswa dan guru begitu. Iya. Oke, itu yang pertama tadi. Ya, terus yang kedua tadi adalah adanya koordinasi dengan orang tua. Ya, baik Pak Biro. Berarti dalam hal ini bagaimana maksudnya Pak Biro? Maksudnya ketika kita menyampaikan hal itu kepada orang tua, maksudnya langkah apa yang harus dilakukan oleh orang tua agar siswa atau anak mereka itu bisa belajar untuk menggunakan bahasa Indonesia? Oke, terima kasih Pak Konda. Nanti kita akan bahas di rapat orang tua murid. Kita memberikan pengertian yang baik kepada orang tua. Barangkali bisa di rumah dari 100% menggunakan bahasa daerah, barangkali bisa naik sedikit presentasinya lah, dari 5 syukur kalau 10%. Paling tidak setiap hari itu ada 1, 2, 3 menit menggunakan bahasa Indonesia. Bagaimanapun siswa lebih banyak di rumah ketimbang di sekolah, Pak Konda. Baik. Berarti jawabannya sama seperti yang disampaikan Pak Biro pertama tadi, bahwa memang harus ada interaksi
menggunakan bahasa Indonesia ya, baik di sekolah maupun di rumah. Sehingga dengan demikian siswa bisa belajar begitu menggunakan bahasa Indonesia dengan baik. Ya. Baik Pak Biro, Pak Biro sudah tawarkan solusi untuk mengatasi masalah ini tadi. Salah satunya tadi adalah dengan dukungan dari Bapak Ibu guru dan juga koordinasi dengan orang tua lalu melalui rapat ya begitu ya Pak Biro ya. Iya ya, benar Pak Konda. Baik Pak Biro, kira-kira kapan ini dilakukan? Misalkan Pak Biro ingin membuka sebuah rapat begitu, rapat terbatas begitu tadi. Kira-kira kapan ini dilaksanakan? Karena ini sudah di ujung akhir semester Pak Konda, rencana saya akan tindak lanjuti pada semester ganjil tahun pelajaran 2023-2024, dan rencana saya di rapat Dewan Guru penggunaan bahasa Indonesia ini harus menjadi kesepakatan guru atau keyakinan guru. Kalau di siswa itu ada namanya keyakinan kelas, barangkali di sekolah juga ada namanya keyakinan guru. Dan salah satu poin penting itu adalah menggunakan bahasa Indonesia dalam pelayanan pendidikan, baik di kelas maupun di lingkungan sekolah. Terus yang kedua untuk ke orang tua, sekitar bulan Agustus biasanya kita rapat orang tua murid. Nanti kita akan sampaikan di situ tentang bagaimana tanggung jawab orang tua untuk bisa mencapai visi yang akan saya sampaikan pada saat itu nanti. Baik, terima kasih atas jawabannya Pak Biro. Jadi Pak Biro akan melaksanakan rapat ini tadi ya di tahun semester ganjil ya Pak Biro ya. Tahun semester ganjil tahun 2023-2024 ya Pak Biro ya. Ya. Baik, Pak Biro, terima kasih atas jawabannya. Tapi hal yang ingin saya tanyakan kepada Pak Biro itu kira-kira apa indikatornya ya? Kalau kita misalkan siswa kita ini bisa berbahasa Indonesia dengan baik, atau dengan benar, kita bisa menilai begitu ya. Kira-kira apa indikatornya, maksudnya apa yang bisa kita nilai bahwa siswa kita itu bisa berbahasa Indonesia dengan baik dan benar? Oke, terima kasih Pak Konda. Indikatornya sederhana sekali menurut saya, bahwa ketika les di kelas, anak-anak bisa berdiskusi dengan baik menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar di setiap mata pelajaran. Karena selama ini juga selaku guru bahasa Indonesia, saya cukup diserang oleh Dewan Guru. Kenapa anak-anak tidak mampu menyampaikan ide dan pendapat yang bagus di kelas. Sehingga indikatornya dengan penerapan ini ada pengaruhnya. Sehingga dalam KBM, anak-anak sudah bisa menyampaikan ide dan gagasannya dengan menggunakan bahasa Indonesia baik dan benar. Terus yang kedua, pada saat acara ulang tahun sekolah, bulan bahasa, kita percayakan mereka sebagai pembawa acara atau master of ceremony. Kita melihat apakah mereka mampu atau tidak pada saat itu. Saya pikir indikatornya seperti itu, Pak Konda. Baik, jadi indikatornya tadi seperti yang Pak Biro sampaikan, bahwa ketika mereka bisa menggunakan bahasa Indonesia yang baik di dalam kelas ataupun dalam interaksinya dalam dengan temannya di sekolah tersebut. Baik, Pak Biro, sepertinya kita sudah berada di puncak ya diskusi kita sore ini. Di titik ini saya mau bertanya kepada Pak Biro, kira-kira apa yang Pak Biro dapatkan dari diskusi singkat kita hari ini ya? Bisa dibilang ya yang menjadi komitmen Pak Biro dalam sehingga siswa itu bisa berbahasa Indonesia dengan baik dan benar gitu. Apa yang Pak Biro dapatkan dari diskusi singkat kita sore ini? Terima kasih Pak Konda ya. Saya senang sekali kurang lebih 15 menit tadi kita bersama, bahwa di akhir sesi diskusi kita atau berbagi pada ruang virtual ini, setidaknya kita sudah memberikan solusi terkait apa yang menjadi kebingungan atau kebuntuan saya selama mengimplementasikan visi pribadi saya sebagai guru bahasa Indonesia. Pak Konda tadi sudah berbagi dengan pertanyaan yang sangat menentang dan juga menggugah saya untuk bisa mencari terkait dengan persoalan dan juga solusinya. Saya pikir demikian, Pak Konda. Baik, Pak Biro, terima kasih banyak atas waktunya tadi dalam sharing singkat kita pada sore hari ini. Dan sampai jumpa Pak Biro di tahun akademik yang baru, tahun 2023-2024 di awal semester. Saya ingin mendengar
ya dari Pak Biro, kira-kira bagaimana perkembangan peserta didik di sekolah Pak Biro? Apakah sudah bisa berbahasa Indonesia dengan benar atau tidak? Saya melihat ya bagaimana perkembangannya dari apa yang kita diskusikan pada sore hari ini. Terima kasih Pak Biro, terima kasih atas waktunya. Sama-sama, terima kasih Pak Konda. Ya.